Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Asep Imanuddin. Bapak mengajar pendidikan agama dan budi pekerti di SMP 1 pada Arab. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terkait pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin akan sedikit berbeda dengan pembelajaran tatap muka pada biasanya. Nanti kalian akan mendapatkan beberapa link dari Bapak setiap pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Link-link tersebut silakan kalian buka dan kalian coba pahami dulu. Bapak akan sediakan beberapa link, diantaranya link materi, link absen, bahkan link untuk tanya jawab buat kita agar tanya jawab yang kita lakukan tidak dilakukan di grup PA. Kita langsung saja masuk ke materi pertama yang akan Bapak sampaikan tentang iman kepada kitab Allah. Oke. Iman kepada kitab ini adalah bab pertama kita di semester pertama ini. Ini definisi iman dan definisi kitab. Iman kepada kitab, terutama kitab-kitab Allah. Definisi iman sendiri adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Itu disebut dengan iman. Jadi tidak cukup kita hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada kitab, saya beriman kepada malaikat, hanya dengan mengucapkan saja tanpa ada keyakinan dari hati bahwa itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua hal itu belum lengkap juga jika apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua adalah definisi kitab. Definisi kitab ini adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang dituliskan secara tersurat atau tersirat. Artinya tersirat adalah tidak dituliskan. Karena ada beberapa ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang tidak dituliskan. Itu disebut dengan tersirat. Wahyu atau firman Allah itu ada dua jenis. Yang pertama yang termasuk suhuf, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul berupa lembaran-lembaran. Artinya belum dibukukan seperti kitab Al-Quran yang saat ini kita miliki. Kemudian yang kedua, kitab. Kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul dan telah dikumpulkan menjadi sebuah buku atau dikumpulkan semuanya menjadi sebuah kesatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu jumlah yang kita harus ketahui adalah ada 104 kitab. Di antara 104 kitab itu yang pertama adalah 10 kitab diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. 50 kitab diberikan kepada Nabi Syis alaihissalam. 30 kitab diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Dan 10 kitab diberikan lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada 4 kitab yang saat ini wajib kita ketahui dan wajib kita imani semuanya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ini tentu saja diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kemudian kedua adalah Nabi Daud. Mendapat kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Yang ketiga Nabi Isa mendapat kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Dan yang terakhir tentu saja Nabi Muhammad SAW mendapatkan kitab Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala pada abad ke-7 Masehi. Ada catatan penting di sini.
setiap kitab yang diturunkan itu semuanya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Seperti contoh, pada saat itu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi dan dilanjutkan dengan kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini adalah menyempurnakan kitab Taurat yang sebelumnya diturunkan sebelum kitab Zabur. Adapun dalil nakli atau dalil yang tertulis di dalam Al-Quran mengenai kitab Taurat ini adalah terdapat di Quran surat Al-Isra ayat 2 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila, yang artinya dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain dari aku atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil naqli untuk kitab Zabur. Ini terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Kemudian kami susulkan rasul-rasul, kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Dan kami berikan Injil kepadanya dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikuti. Itu dalil nakli kitab Injil. Yang terakhir adalah dalil nakli tentang Al-Quran. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kita sudah tidak asing lagi mungkin dengan ayat ini yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Untuk evaluasi, mungkin nanti Bapak akan minta kalian menguploadkan, kalian sedang membaca ayat tersebut yang tadi Bapak contohkan bacaannya. Silakan kalian nanti rekam saja suaranya, hanya suara saja dengan menggunakan smartphone kalian atau dengan menggunakan media apa saja. Yang penting bisa terekam suaranya saja, tidak perlu ada videonya agar kapasitas filenya kecil. Nanti kalian akan diminta masukkan rekaman suara kalian ke form ini. Apabila nanti
dari kalian ada yang belum bisa mengaji atau lain sebagainya, silakan kalian bicarakan saja rekaman kalian. Kalian boleh bisa coba lihat teks Latinnya untuk dibacakan. Nanti kalian juga upload di forms ini. Oke, untuk pertemuan pertama kita hari ini mungkin dicukupkan sekian. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu menjadi tambah ilmu buat kita, menjadi bahan evaluasi diri juga buat kita, dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi sekali lagi, kita seorang muslim itu bukan hanya wajib mengimani atau mempercayai kitab Al-Quran saja yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita juga perlu meyakini kitab-kitab sebelumnya, bahwa kitab-kitab sebelumnya memang Allah juga yang menurunkan dan Allah juga yang memberikan. Seperti itu, tetap semangat belajar di rumahnya dan tetap sehat. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.